Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan berdabu kita seperti biasa di Rabu siang hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita sudah menyelesaikan, Masya Allah, tabarakallah, la hawla wa la quwata illa billah, 508 lembar yang lalu sampai hadis terakhir nomor 685. Dan insya Allah mulai hari ini kita akan masuk ke kitab adabnya. Jadi penjelasan Riyadhus Shalihin ini bab 84, lanjutan dari bab sebelumnya, bab keutamaan malu dan anjuran untuk menghiasi diri dengannya. Dan tentu kita akan mulai insya Allah dengan hadis 686. Ini tepatnya di halaman 509 kalau buku yang Anda pegang adalah sama dengan buku kami. Dan insya Allah ini akan terus kita lanjutkan. Semoga Allah mudahkan sampai menyelesaikan buku yang mulia ini di halaman 1132. Baik. Teman-teman sekalian, kita akan mulai hadis pertama dalam bab 84 ini, bab keutamaan malu dan anjuran untuk menghiasi diri dengannya. Namun sebelumnya kami akan memberikan muqaddimah atau pembukaan terlebih dahulu. Saudaraku seiman, malu adalah salah satu sifat setiap mukmin dan memang itu merupakan ciri khas. Dimulai dari baginda Nabi SAW disebutkan oleh para sahabat kalau beliau lebih pemalu daripada anak gadis yang dipingit di rumah. Bahkan sebagian sahabat mengatakan kami mengetahui Nabi SAW tidak suka sesuatu dari raut wajah beliau. Beliau pun kalau tidak suka makanan yang dihidangkan, beliau tidak pernah mencelahnya, hanya saja beliau tidak menyentuhnya. Begitu luar biasanya Nabi SAW. Beliau malu kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga akhirnya beliau sholat sampai terpecah-pecah telapak kakinya. Dan pada saat ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apakah anda melakukan ini sementara dosa-dosa anda yang lalu dan akan datang sudah dimaafkan? Maka beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak bisa menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ini tentu karena rasa malunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Nabi SAW, apa yang nampak dari diri beliau dan ada yang ada di dalam diri beliau semuanya sama. Dan ini sifat khas juga seorang muslim. Tentu karena memiliki rasa malu yang tinggi sehingga akhirnya tidak tidak memiliki dua wajah, tidak memiliki dua hati sehingga akhirnya apa yang ada dalam dirinya beda dengan apa yang dinampakkan. Mungkin seseorang pura-pura tersenyum tapi hatinya mangkal atau jengkel dengan seseorang. Nabi SAW tidak memiliki ini. Beliau memiliki sifat yang luar biasa. Apa yang nampak dari diri beliau, itulah yang ada dalam hati beliau. Dan beliau selalu saja bermuka manis, tersenyum. Bahkan pada musuh-musuh pun yang terkadang menyakiti Nabi SAW, beliau masih mendahulukan agar mereka mendapatkan hidayah. Ini dipraktikkan juga oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Bagaimana mereka malu. Anda sudah tidak asing tentunya dengan keutamaan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW mengatakan, ala astahi min rajulin istaha minhul malaikah. Tidakkah aku malu dengan seseorang laki-laki yang malaikat pun malu kepadanya. Sebagian ulama hadis ada yang mengatakan karena Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tidak pernah melihat kemaluannya secara langsung. Ini semua karena sifat malunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan malu dengan lingkungan. Ini ciri seorang mukmin. Nabi SAW bersabda pada saat Asma binti Yazid radhiyallahu anha menjawab apa yang Nabi SAW katakan. Selepas sholat subuh, Nabi SAW mengatakan, mungkin seorang laki-laki menceritakan apa yang dia lakukan dengan istrinya, dan mungkin seorang wanita menceritakan apa yang dia lakukan dengan suaminya. Maka kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha, ya Rasulullah, benar. Ya, orang-orang di Madinah melakukan itu. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu. Karena sesungguhnya perumpamaan itu seperti setan laki-laki dan setan perempuan yang bertemu ya, di pinggir jalan, kemudian mereka melakukan perbuatan ya, zina atau biologis yang haram, lalu semua orang menyaksikannya. Jadi memang seorang mukmin disuruh selalu menutupi, bukan justru membuka aibnya. Ya, itu karena semua memiliki sifat malu. Di bab ini kita akan membahas banyak sekali hadis tentang keutamaan malu ini dan bagaimana seseorang itu harusnya memang terselimuti dengan sifat malu ini sehingga dia malu kepada Tuhannya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, malu kepada Tuhannya kalau dia tidak melakukan perintah yang sedang diperintahkan atau yang diperintahkan kepadanya, malu kepada makhluk,
ya, yang akhirnya membuat dia juga tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Semua ini adalah hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Kita akan belajari dan mulai dengan hadis nomor 686. Saya bacakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu fa innal haya'a minal iman. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Bahwa Rasulullah SAW pernah melewati seorang laki-laki dari kaum Ansar yang sedang menasihati saudaranya tentang rasa malu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, biarkan dia. Karena rasa malu adalah bagian daripada iman. Apa makna hadis ini? Nabi SAW pernah melewati dua orang adik kakak yang sedang berbicara satu sama yang lain. Si kakak sedang menegur adiknya, kenapa kau terlalu pemalu? Tidak perlu seperti ini. Jadi seakan-akan dia sedang menyalahkan sang adik, kenapa kamu terlalu pemalu seperti ini? Maka Nabi SAW menegur sang kakak sambil mengatakan, biarkan dia. Ketahuilah bahwasanya rasa malu yang dia miliki itu bagian daripada keimanan. Jadi kita bisa ambil dari hadis ini banyak sekali pelajaran. Di antaranya yang bisa kita ambil yang pertama adalah pentingnya seorang da'i, seorang muslim yang melihat sebuah kemungkaran yang sedang terjadi atau ma'ruf yang ditinggalkan, dan jelas itu ma'ruf dalam pandangan agama atau perintah agama, agar dia menasehati dan meluruskan itu. Bagaimana Nabi SAW melihat kejadian ini, kemudian beliau pun langsung mengingatkan. Jadi tidak boleh kita menyelamatkan diri kita sendirian masuk ke dalam surga. Tapi bagaimana kita melihat kalau ada saudara kita berbuat kemungkaran, berhentikan dia, nasihati dia. Minimal doakan. Atau kalau ada orang yang meninggalkan yang ma'ruf, misalnya dia perintah-perintah agama tidak dikerjakan dan kita tahu itu, maka kita pun harus mengingatkan dia pada yang ma'ruf. Dan kita tahu semuanya teman-teman sekalian, kalau hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya menyampaikan. Kita tidak akan pernah bisa menjadi penyebab orang lain dapat hidayah kecuali Allah inginkan. Jadi memang Allah Subhanahu wa ta'ala penentu hidayah itu. Bukankah Abu Talib pada saat mau meninggal, lalu Nabi SAW berkata di sebelah sisi kakinya, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, maka aku akan membantumu, menolongmu di hadapan Allah dengan kalimat tersebut. Namun Abu Jahal dan beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang dikenal dengan Abu Talib mengatakan, kalau kau ucapkan maka kami akan membencimu selamanya dan kami akan mengucapkan hal buruk tentang dirimu. Maka dia mengatakan, aku berada di agama kaumku. Lalu dia meninggal. Nabi SAW sempat sedih. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Kekal akan dibaca oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat. Innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, hai Muhammad, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia inginkan. Jadi tugas kita hanya menyampaikan. Kalau dakwah itu targetnya penerimaan, maka setiap orang akan kecewa pada saat tertolak. Nabi SAW ditolak berdakwah 13 tahun di Mekah oleh kaumnya sendiri, oleh kerabatnya sendiri. Bukankah Abu Lahab paman kandung Nabi SAW? Plus lagi besan Nabi, anaknya menikah dengan anak Nabi SAW. Pada saat dia tahu Nabi SAW mengiklankan dirinya menjadi Nabi, maka Abu Lahab suruh menceraikan anak Nabi SAW. Yang akhirnya dinikahi oleh Uthman bin Affan. Bukankah kerabat-kerabat Nabi dari suku Abdiddar, pemegang bendera di perang Uhud, 10 orang, semuanya adalah orang-orang non-muslim. Mereka menolak dakwah Nabi SAW. Bukankah umumnya Quraisy itu adalah kerabat Nabi SAW? Gitu kan? Dan bahkan beberapa saudara Ali bin Abi Thalib sendiri tidak masuk Islam. Ya. Dan akhirnya pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah, rumahnya sempat diambil dan dijual ya, oleh sepupunya sendiri. Dan sekian banyak contoh dalam masalah ini. Ya. Tetapi Nabi SAW tidak pernah putus asa. Beliau tahu hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga penolakan yang terjadi dari Abu Sufyan dan Hindun, tapi akhirnya masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Rasa cinta Nabi SAW terhadap hidayah untuk orang lain lebih besar. Dan beliau menjadikan dakwah sebagai target utama dalam hidup. Tapi tujuannya adalah penyampaian, bukan penerimaan. Kapan orang penyampaian jadi tujuan, maka dia tidak akan pernah jenuh. Karena bagi dia setiap kali dia sampaikan nasihat, maka akan menjadi sumber pahala bagi dia. Nah ini yang penting teman-teman sekalian, bagaimana tugas kita dalam menyampaikan saja. Jadi pelajaran dari hadits ini yang pertama adalah bagaimana seseorang muslim tidak membiarkan satu kemungkaran yang terjadi kecuali dia meluruskannya, dan juga satu ma'ruf yang ditinggalkan untuk dia memotivasi agar saudara yang muslim mengerjakannya. Kemudian selanjutnya yang kedua, pelajaran dari hadits ini adalah
bagaimana gambaran dari Nabi SAW merupakan saksi bahasan kita bahwasanya malu itu bagian daripada iman. Ya. Dan ini dikuatkan dengan banyak hadis-hadis yang akan kita pelajari ke depannya. Itu kan diantaranya kata Nabi SAW, malu adalah bagian daripada keimanan dalam beberapa hadis yang lain. Dan ini teman-teman sekalian harusnya kita memahami baik-baik. Kalau malu bagian daripada keimanan berarti dia akan menjadi penyebab bertambahnya iman itu. Kapan seseorang makin malu kepada Tuhannya, malu terhadap pada lingkungannya, maka akan membuat ya dia akan selalu terjaga dari pelanggaran-pelanggaran agama. Selanjutnya hadis nomor 687 atau hadis kedua dalam bab kita ini berbunyi dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dalam satu riwayat Imam Muslim, al-haya'u khairun kulluh. Atau qala al-haya'u kulluhu khair. Rasa malu itu baik semuanya. Atau beliau bersabda, rasa malu itu semuanya baik. Jadi tidak terkecuali bahwasanya semua yang berhubungan dengan rasa malu pasti akan mendatangkan sesuatu yang baik. Baik, hadits ini teman-teman sekalian menjelaskan kepada kita bahwasanya siapapun yang memiliki sifat malu, maka itu akan memberikan kebaikan, mendatangkan kebaikan kepada dia. Baik itu dari cinta Tuhannya karena Allah SWT yang perintahkan, mendatangkan pahala, juga akan ada cinta makhluk. Subhanallah, kita kalau bergaul dengan orang yang semuanya dengan tata cara yang baik, dengan rasa malu dan sopan, maka kita akan segan dan juga menghormati orang itu. Tapi kapan kita bermuamalah dengan orang yang kasar, yang tidak punya rasa malu, meminta, menindas, kasar dan seterusnya, maka kita akan menjauh dari orang seperti ini. Dan teman-teman sekalian, sebelum kita mengambil faedah dari hadits ini, kita juga perlu menambahkan, tentu makna daripada sabda Nabi SAW, malu itu adalah semuanya kebaikan. Di sini ada penjelasan sebagian ulama mengatakan bahwasanya malu itu akan baik semuanya, kecuali memang dalam beberapa keadaan. Misal, seseorang malu dalam bertanya, sementara dia membutuhkan ilmu. Nah, ini tidak masuk dalam hadis ini. Karena tidak boleh dia malu dalam bertanya. Bertanya ini penting. Beberapa sahabat mengetahui hadis ini ridwanullah alaihim, tapi mereka bertanya pada Nabi SAW. Mereka bertanya untuk mengetahuinya. Ya, memang karena ingin mengetahuinya. Beda kalau orang bertanya tujuannya untuk menguji pemateri atau hanya untuk menunjukkan kalau dia memang hebat, dia bisa bertanya di hadapan teman-temannya sehingga tidak penting bagi dia jawaban ilmu tersebut. Yang penting dia sudah diketahui oleh teman-temannya, bisa bertanya dan punya retorika yang bagus. Maka ini semua adalah aib, memalukan dalam Islam. Dan ini bukan hal yang baik, tidak terpuji ya. Tapi kalau kapan dia memang membutuhkan untuk mengetahuinya, beberapa sahabat mempraktikkan itu. Bagaimana mereka bertanya kepada Nabi SAW dan akhirnya Nabi SAW menjelaskan. Jadi dalam ilmu nggak boleh orang malu yang menuntut ilmu. Walaupun kita tetap harus menjaga adab. Bukan berarti saya jelaskan ini kemudian Anda mengatakan, oh kalau begitu kita datang saja ke rumahnya seorang alim setiap saat bertanya karena kan tidak perlu malu dalam masalah agama. Ini juga tidak boleh, ada adabnya. Yang dimaksud adalah Anda sedang hadir di sebuah majelis ilmu. Anda butuh bertanya karena memang belum jelas. Dan belum ada orang lain yang bertanya. Ingat, niatnya ikhlas karena Allah SWT, maka di sini Anda boleh untuk tidak malu untuk tentu bertanya di sini ya. Maksud dalam masalah ini juga adalah komunikasi yang sehat antara seseorang muslim dengan muslim yang lain. Dia mengungkapkan sesuatu yang dia butuhkan. Misalnya dia terlilit utang, dia lagi ada masalah ya, yang dia ingin konsultasikan, dia ingin minta nasihat, minta saran. Di sini tidak perlu orang malu. Karena dalam Islam dibuka pintu untuk itu. Bagaimana seseorang boleh bertanya kepada saudaranya, boleh minta nasihat. Kata Nabi SAW, hak muslim terhadap muslim yang lain, 6 diantaranya adalah, idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, berikan dia nasihat. Kita tidak perlu malu minta nasihat dan saran. Anak kita, seorang wanita misalnya, seorang anak perempuan, dilamar oleh seorang laki-laki, kita tidak tahu siapa laki-laki pelamar ini. Lalu kita bertanya kepada saudara kita yang lain, tentu di masalah sensitif, menanyakan kepada seseorang tentang laki-laki yang akan melamar anak perempuan kita misalnya. Tapi kalau kita tidak tanyakan, kita tidak mengetahui, tidak mengenal orang ini. Lalu kita tanyakan kepada seseorang yang bijak, yang bagi kita adalah orang yang bijak dan mengenal orang yang melamar ini. Maka kita mengatakan misalnya, bagaimana menurut Anda tentang si fulan yang datang melamar anak saya. Di sini tidak perlu malu, karena Anda sedang menanyakan sesuatu yang Anda butuhkan. Itu berbeda. Ya, contoh. Begitu juga
seorang atasan bertanya pada bawahannya, bawahan bertanya pada atasannya, kira-kira apa yang dibutuhkan, kira-kira ada sesuatu yang salah nggak, ada masukan nggak. Semua ini tidak perlu rasa malu, menyampaikan dengan cara yang santun dan baik. Begitu juga contoh yang lain, komunikasi antara suami istri. Ya, karena butuh keterbukaan. Jangan sampai mengatakan saya malu untuk bilang sama istri saya tentang kebutuhan biologi saya misalnya. Atau seorang wanita mengatakan saya malu berkata pada suami saya. Padahal sebenarnya Allah SWT sudah mengatakan dalam Al-Quran, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Para istri adalah pakaian bagi suami mereka dan suami mereka adalah pakaian bagi para istri. Pakaian itu untuk menutupi kekurangan tubuh, untuk memperindah penampilan, untuk menutupi aurat dan seterusnya. Maka tidak perlu ada rasa malu di antara suami istri untuk membahasakan kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah ini semua keluar gitu kan dalam bahasan yang sedang kita bahas. Begitu juga pada saat orang mau cross check sesuatu, tabayun. Tapi ingat, masalah tabayun ini sangat sensitif. Harus ada hubungannya dengan kita. Contoh misalnya, saya memiliki sebuah toko. Lalu ada seorang konsumen datang, dia membeli sebuah produk. Saya mengetahui produk ini belum dibayar. Maka jangan malu untuk bertanya, maaf saya cuma mau tanya, apakah produk ini sudah dibayar atau belum? Gitu. Dia mengatakan, iya sudah, ini buktinya selesai. Nah ini tidak boleh mengatakan, oh saya malu, mungkin dia sudah bayar, sudahlah. Nah ini bukan pada tempatnya, ya, bukan pada tempatnya. Begitu juga dengan seseorang khawatir terjadi keburukan pada orang yang dibawa amanah dia. Contoh misalnya, bagaimana Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, setiap kali pembantunya pulang dari pasar, belanja sesuatu yang beliau suruh, beliau menghitungnya. Waktu ditanya, kenapa Anda melakukan perbuatan ini? Tidakkah Anda percaya dengan dia? Kata Salman Al-Farisi, jawabannya jauh lebih dalam, jauh lebih jauh pandangan beliau dibandingkan dengan hanya sekedar untuk mengetahui berapa jumlah kentang yang dibeli, berapa jumlah wortel, berapa jumlah sayur mayur yang sedang ada. Tapi beliau mengatakan, iya, saya khawatir kalau seandainya saya tidak mengingatkan dan melakukan ini, dia akan menganggap remeh pekerjaannya dan akhirnya dia berbuat curang. Dan ujungnya adalah Allah SWT akan menghukum dia. Nah ini satu hal yang luar biasa gitu. Salman Al-Farisi ini tidak melanggar hadis tentang masalah malu. Tetapi beliau karena menganggap orang ini di bawah naungannya dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT, maka beliau lakukan itu. Ya. Ini hal-hal yang terjadi pengecualian. Tetapi yang dimaksud dalam masalah ini misalnya ada orang tidak tahu malu. Dia benar-benar melakukan dosa semaunya, menyakiti orang semaunya, tidak ada rasa malu lagi. Maka ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Idza lam tastahi fasna ma syi't." Kalau kau sudah tidak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Nah ini yang dimaksud dengan orang yang tidak tahu malu lagi. Tidak tahu itu, tidak mau tahu itu apakah itu pelanggaran agama antara dia sama Tuhannya Allah SWT. Tidak perlu tahu apakah itu bukan hak dia atau hak dia. Ya di tengah-tengah masyarakat, ya dia melakukan segala macam perbuatan yang memalukan dan akhirnya memilukan ujung-ujungnya karena memang merusak citra dia, citra keluarganya. Seperti orang peluk-pelukan di pinggir jalan bukan dengan pasangan halalnya. Dengan pasangan halal saja anjuran ulama untuk tidak bermesraan di depan umum. Apalagi kalau dasarnya bukan pasangan halal, ya. Ada orang yang tidak tahu malu. Mungkin cuma masih pacaran, tapi udah luar biasa gitu. Cium-ciuman di pinggir jalan, peluk-pelukan. Ya. Ada juga orang yang melanggar agama. Tahu agama melarang misalnya. Untuk membuka aurat, tapi sengaja buka aurat di pinggir jalan. Tidak peduli dengan masalah ini. Nah ini orang yang masuk dalam hadis ini. Ya. Melanggar, merusak keimanan dia. Nah, ini semua yang dimaksud dengan hadis ini. Ini tambahan tentunya. Karena memang potongan hadis ini maknanya luar biasa gitu kan. Dan ini masuk dalam jawami al-kalim. Ada salah satu mukjizat buat Nabi SAW dikenal dengan jawami al-kalim. Wa utitu jawami al-kalim kata beliau. Dan aku diberikan juga kalimat-kalimat yang ringkas tapi memiliki makna yang sangat luas. Ya. Perhatikan lafaz hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Nah ini ringkas tapi maknanya sangat dalam tentunya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya sifat malu, ya, malu seseorang hamba kepada Tuhannya kalau dia melanggar agama, malu kalau dia tidak mengerjakan perintah yang sudah diperintahkan sementara Allah sudah memberikan dia segala macam nikmat sehingga dia bisa hidup di muka bumi ini. Dan juga ya, malu kepada makhluk pada saat dia mengambil bukan haknya atau hak orang lain. Maka ini ya
kebaikan atau malu itu mendatangkan kebaikan. Ya. Faedah pertama dari hadis adalah malu itu semuanya baik, ya, selama pada jalan-jalan kebaikan tentunya. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua bisa diambil bahwasanya siapapun yang memiliki sifat malu, maka dipastikan orang ini memiliki juga semua kebaikan pada dirinya. Ya, kapan dia memiliki sifat malu, maka dipastikan dia akan memiliki semua kebaikan dalam hidupnya. Ya, karena memang luar biasa di sini bagaimana dia tidak berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram dalam agama, tidak berani mengambil yang bukan haknya, ya, sehingga tidak merusak, mencoreng hubungan dia sama Allah, Tuhannya, dan mencoreng hubungan dengan makhluk, maka ini dipastikan dia akan mendapatkan semua kebaikan. Dua buah hadis terakhir dalam bab ini, hadis nomor 688 berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya di sini iman terdiri dari 70 lebih atau 60 lebih cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan ketahuilah rasa malu itu adalah satu cabang dari keimanan. Ada tambahan dari Imam Nawawi di bawah penjelasan. Al-bid'u dalam hadis. Lafaz bid'u dengan ba dibaca kasrah dan boleh juga di fathah. Al-bad'u. Bisa al-bid'u atau al-bad'u. Digunakan untuk bilangan dari 3 hingga 10. Asy-syu'bah adalah bagian atau cabang. Al-imatatu artinya menghilangkan atau menyingkirkan. Al-adha adalah segala hal yang mengganggu pengguna jalan seperti batu, duri, debu, lumpur, debu, kotoran dan yang sejenisnya. Jadi ini penjelasan tambahan dari Imam Nawawi rahimahullah. Baik, kita akan coba menjelaskan dulu hadis ini baru kita ambil faedahnya seperti biasa. Penjelasannya itu Nabi SAW menggambarkan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Ya. Jadi artinya setiap muslim dianjurkan untuk mengejar semua tingkatan ini semaksimal mungkin. Semua kebaikan yang Nabi SAW perintahkan tentu dari Allah SWT itu adalah bagian daripada keimanan. Dan ini gambarannya saja. Ya. Nabi SAW berikan yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalanan. Dan ya, malu bagian daripada 60 atau 70 sekian tingkatan itu. Di sini mungkin Anda bertanya, kenapa tidak disebutkan saja dirincikan oleh Nabi SAW daripada tingkatan iman itu? Maka ulama memberikan gambaran. Karena sebenarnya yang digambarkan dari awal dan akhir hadis ini sudah cukup. Maksudnya awalnya adalah la ilaha illallah, yang paling rendah adalah memindahkan sesuatu dari jalan. Artinya semua yang berada di bawah la ilaha illallah dari perintah-perintah Allah, kebaikan-kebaikan, maka masuk dalam tingkatan-tingkatan iman tersebut. Ya. Maka ini yang dimaksudkan tentu. Jadi tidak butuh diri satu persatu karena semua amal soleh kalau dikerjakan dengan ikhlas maka masuk dalam bagian keimanan tersebut. Karena ulama ahli sunnah wal jamaah sudah sepakat mengatakan iman akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Artinya semua ketaatan-ketaatan yang kita lakukan hanya akan menambah keimanan kita. Dan semua kemaksiatan yang kita lakukan akan hanya menurunkan keimanan kita. Berarti semua ketaatan yang kita kerjakan dari perintah Allah dan Rasulnya bagian daripada tingkatan-tingkatan iman itu. Itu yang dimaksudkan. Jadi tidak perlu dirincikan pun sudah jelas semua amal soleh akan menjadi bagian daripada iman itu sendiri. Nah, ini gambaran umumnya. Baik, kita akan coba masuk ke rincian dan faedah daripada hadis. Yang pertama adalah iman itu bertingkat-tingkat. Ini faedah pertama. Ya, dalam arti kata, memang levelnya pun berbeda-beda. Namun, yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang tertingginya kalimat la ilaha illallah. Saya subhanallah teman-teman sekalian lama sekali coba merenungi masalah ini. Kenapa la ilaha illallah? Ada apa dengan kalimat la ilaha illallah? Semua orang juga bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa harus kalimat ini yang merupakan tingkat tertinggi dari keimanan? Apakah seseorang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia sudah sampai pada level iman tertinggi? Maka ini butuh rincian tentunya. Nah, ini faedah pertama dari hadis. Saya akan rincikan. Jadi ulama mengatakan perlu kita garis bawahi beberapa poin berhubungan dengan kalimat mulia ini. Yang pertama,
Memang kalimat inilah yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan memasukkan para penghuninya di dalamnya karena kalimat la ilaha illallah. Allah menciptakan neraka pun dan memasukkan penghuni di dalamnya karena para pembangkang terhadap kalimat la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala membedakan orang mukmin dan orang kafir dengan kalimat la ilaha illallah. Allah juga ya, menurunkan syariat ya, dan akhirnya manusia melaksanakan perintah ini juga karena kalimat la ilaha illallah. Artinya tidak perlu ada syariat lain yang harus diikutin. Perintah hanya satu dari sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar ucapan. Ini poin selanjutnya. Ya. Jadi selain daripada makna la ilaha illallah tadi juga perlu difahami masalah. Kalimat la ilaha illallah ini, kata para ulama tentu punya syarat-syarat, punya rukun. Ya. Digabungkan oleh seorang penyair yang masyhur tentang syaratnya la ilaha illallah. Beliau mengatakan wa fi syurutin sab'atun qad quyyidat. Dan ada 7 syarat yang telah terikat dengan kalimat la ilaha illallah, ya. Wa fi syurutin sab'atun qad quyyidat wa fi nususi haqqun waradat. Dan betul-betul dalam nas-nas Al-Qur'an dan hadis telah tersebutkan syarat-syarat itu. Fa innahu la yantafi'u qailuha binutqin illa haitsu yastakmiluha. Sesungguhnya tidak akan bermanfaat kalimat yang diucapkan la ilaha illallah ini sampai seseorang pengucapnya menyempurnakan syarat-syarat itu. Ya. Jadi harus diikuti dengan syarat-syarat ini gitu. Fa inna la yantafi'u qailuha binutqin illa haitsu yastakmiluha. Ya. Kemudian beliau mulai masuk ke rincian 7 syarat tersebut. Lalu beliau mulai mengatakan al-ilmu. Ya. Jadi harus ilmu yang pertama. Memiliki ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar ucapkan. Atau ucapan. Bukan hanya sekedar mengatakan, oh iya ucapan nih. Saya sudah ucapkan la ilaha illallah selesai. Orang semua bisa ucapkan. Tapi bagaimana dia memiliki ilmu yang dasar. Yang dia mengetahui kalimat ini maknanya. Ada al-itsbat wan nahi. Penetapan. Ya. Dan juga penerimaan dan penolakan. Ya. Al-itsbat itu artinya penetapan. Ya. Dan juga an-nahi di sini maksudnya penolakan terhadap Tuhan selain Allah SWT. Al-itsbat illallah. Maksudnya Allah hanya Tuhan. La ilaha illallah adalah itsbatnya. Ya. Sementara kalimat la ilaha sendiri penolakan terhadap Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang harus punya ilmu. Pada saat mengucapkan la ilaha illallah berarti dia ikuti dengan ilmu yang sangat luas yang dia harus pelajari. Kalau semua yang di langit ini, semua yang di bumi ini, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau tidak terjangkau oleh mata dia, kembali kepada kalimat yang mulia ini. Dia tidak perlu repot-repot cari, ini siapa yang ganti siang dan malam, pergantiannya siapa yang turunkan hujan dari langit, siapa yang ciptakan burung, siapa yang ciptakan manusia, siapa yang mengatur populasinya, siapa yang mengatur kebutuhan-kebutuhannya, perasaannya dan seterusnya, sikap dan karakternya. Begitu juga dengan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Semua begitu dahsyatnya perputaran yang ada di depan mata kita ini, itu ada Tuhan yang mengaturnya dan kalimat la ilaha illallah adalah penguncinya, pembatasnya. Tidak ada Tuhan yang mengurus, yang menciptakan, yang mengawasi, yang mengatur semua itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya ilmu. Jadi seorang punya ilmu. Allah mengatakan dalam firman-Nya fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenalilah, pelajarilah bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ini syarat mutlak yang harus difahami. Kemudian disebutkan dalam lanjutan syairnya setelah dikatakan al-ilmu, kemudian wal inqiyad. Al-inqiyad ini artinya penyerahan diri, ya. Setelah kita tahu tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kita harus ada inqiyad. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita tahu Tuhan pencipta adalah hanya Dia. Maka kita menyembahkan diri kita ini, menyerahkan semua waktu kita, tubuh kita ini untuk Allah SWT. Tujuannya kita hidup untuk itu. Kalau ada yang bertanya, apakah saya diciptakan untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji dan umrah, untuk bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, berzikir, baca Quran, dan semua jenis ibadah, jawabannya iya. Dan tidak ada tujuan lain. Itulah penjelasan yang disebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, ya, tentang masalah ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi harus ada pemahaman masalah ini. Jadi kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah, tapi ternyata dia masih kedukun, masih pakai jimat, masih meyakini dewa itu berarti dia masih belum punya ilmu. Kemudian kalau dia sudah punya ilmu pun ternyata dia masih belum menyerahkan diri kepada Allah,
masih banyak berkeluh kesah pada manusia, masih banyak waktu yang terbuang-buang bukan untuk ibadah, pada hal yang kosong. Atau kalau berbuat dosa tidak kembali kepada Tuhannya, berarti belum inqiyad. Jadi al-ilmu wal-inqiyadu fadiru ma'akulu, kemudian as-sidq dulu, jujur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dalam pengucapan la ilaha illallah itu jujur, ya, tidak bukan karena terdesak, bukan karena terpaksa, ya. Banyak statement masalah ini seperti perkataan Abu Sufyan yang mengatakan pada saat awal masuk Islam, saya masuk Islam karena rasa takut saja. Tapi setelah Nabi SAW dekati dia dan menjelaskan pada saat dia duduk depan Ka'bah, dan dia mengatakan, kalau seandainya saya punya kekuatan, saya bisa mengusir kembali mereka ini dari kota Mekah. Dia ucapkan antara sama dirinya. Lalu Nabi SAW lewat lalu mengatakan, hai Abu Sufyan, kalau kau laksanakan apa yang kau niatkan itu, maka pastikan Allah akan membinasakanmu. Maka pada saat itu dia mengatakan, saya ternyata tambah yakin kalau dia adalah utusan Allah. Kenapa dia bisa tahu apa yang ada dalam jiwaku, apa yang dalam diriku. Maka pada saat itu pun dia mengatakan, aku berjujur, ya, mulai jujur kepada Tuhanku dengan keimananku tersebut. Ya, memang harus jujur. Ya, begitu juga Uthman bin Abi Maz'un radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, karena seringnya didakwah oleh Nabi SAW, akhirnya dia kena rasa malu, dia masuk Islam. Dia mengatakan, saya terus saja dalam kondisi rasa malu saja, ya, karena dipanggil selalu oleh Nabi SAW, dan Nabi adalah salah satu tokoh orang Mekah, sampai aku duduk bersama Nabi SAW dan mendengarkan turunnya firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 90, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan dan kebaikan, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan melarang perbuatan, ya, keji, perbuatan mungkar, dan perbuatan maksiatan, pembangkangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun, itu peringatan dari Allah, semoga kalian bisa menjadikan sebagai pegangan hidup kalian. Maka dia mengatakan pada saat itu, bertambahlah dan tertanamlah dengan kejujuran isi hatiku tentang keimanan tersebut. Jadi memang harus as-sidq. Kemudian yang keempat adalah ikhlas. Bagaimana seseorang ikhlas kepada Allah SWT. Setiap amal yang dia kerjakan bukan untuk makhluk, tapi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian setelah al-ikhlas, mahabbah, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan melebihi cinta makhluk tentunya dalam masalah ini. Dan ini tentunya adalah syarat-syarat yang harusnya dipenuhi. Saya akan ulangi perkataan syair yang masyhur. Dia mengatakan, wa fi syurutin sab'atun qad quyyidat, dan dalam syarat, ya, la ilaha illallah itu ada syarat yang sudah terikat, wa fi nususi haqqun waradat, dan dalam nas-nas wahyu telah tertulis dengan jelas, fa innahu la yantafi'u qailuha binutkin illa haitsu yastakmiluha, dan tidak akan bermanfaat apa yang diucapkan oleh seseorang dengan lisannya la ilaha illallah sampai dia melengkapi syarat-syarat tersebut. Kemudian mulailah beliau menjelaskan tentang syarat-syarat itu. Yang pertama, al-ilmu. Dan sudah kita berikan tadi paparan tentang masalah ilmu itu. Dan ini sebenarnya cukup banyak dalilnya, ya. Di antaranya tadi saya sudah jelaskan surah Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ya. Maka ketahuilah, artinya pelajarilah, bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Pelajari makna kalimat itu. Kemudian juga, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Zukhruf ayat 86, ini tambahan penjelasan tadi, ya, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Jadi surah Az-Zukhruf ayat 86. Akan tapi orang-orang yang dapat memberi syafaat, orang yang mengakui dengan benar kalimat la ilaha illallah itu. Ya. Kemudian dijelaskan dalam hadis Uthman yang masyhur radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan mengetahui dengan benar tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Di sini maknanya jelas bahwasanya dia mengetahuinya, ya, dia mempelajarinya. Hasan Basri berkata rahimahullah berhubungan dengan masalah ini, pada saat orang-orang mengatakan hadis Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya dia akan masuk surga. Maka beliau mengatakan maknanya adalah barang siapa yang menunaikan hak kalimat tersebut, mengikuti syaratnya, kewajiban-kewajibannya, maka dia akan masuk surga. Jadi bukan secara letterlet difahami begitu saja. Ya.
Bahkan sebagian ulama menitik beratkan orang yang di akhir hidupnya bisa mengucapkan la ilaha illallah adalah orang yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena semasa hidup dia memahaminya. Karena orang munafik pun bisa mengucapkan, ya, dengan lisan mereka. Siapapun bisa mengucapkan. Tapi siapa di antara mereka, teman-teman sekalian, yang memiliki ilmu dan mendalami masalah ini? Bukankah Arab-Arab Badui pernah ada yang datang masuk Islam, kemudian mereka langsung mengatakan amanna? Allah mengatakan qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kalian belum beriman sebenarnya, tapi kalian baru masuk Islam. Walamma yadkhulu imanu fi qulubikum, sampai iman itu bisa masuk dalam hati kalian. Maksudnya betul-betul kalian renungi ini, bukan cuma sekedar ucapan kalimat syahadat, renungi benar-benar. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, tidak pernah lagi bergantung, memohon, cinta dan takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, tadi di potongan syair ada yang tertinggal saya ucapkan, jadi setelah al-ilmu ada wal yakinu, ya. Ada yakin yang kedua. Nah ini masuk dalam syarat la ilaha illallah. Dan yakin ini adalah pondasi dasar daripada iman seseorang muslim. Ya. Jadi setelah kita punya ilmunya, maka dari ilmu itu muncul keyakinan. Jadi penyair mengatakan al-ilmu wal yakin. Langsung dimasukkan syarat kedua yakin. Nah keyakinan ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya surah Al-Hujurat ayat 15 yang bunyinya innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hanyalah orang-orang yang sesungguhnya orang yang beriman adalah hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu dan mereka terus berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang benar imannya. Jadi di sini kalau orang tidak ikuti dengan keyakinan, maka tidak mungkin dia bisa melaksanakan perintah-perintah agama. Apalagi kalau sudah bicara tentang masalah jihad, berperang di jalan Allah. Bagaimana para sahabat Nabi begitu yakin, mereka ikut di Badar, mereka ikut di Uhud, dan semuanya umumnya berharap untuk mati. Bagaimana seseorang bersedia untuk ditancapkan tombak di dadanya, ditusukkan pedang oleh musuh ke tubuhnya, dipenggal lehernya. Kalau dia tidak mengikuti keyakinan bahwasanya dia akan menemukan apa yang telah Allah dan Rasulnya janjikan. Ya. Tapi tentu keyakinan tidak akan muncul kecuali dengan ilmu. Ini pasti akan ada hubungannya antara syarat pertama sama syarat kedua. Kalau sudah berilmu, maka akan datang keyakinan tersebut. Dan keyakinan ini perlu terus diasah, ya, supaya dia akan bertambah. Dan ini ada bahasan khusus 2 jam ceramah kami di YouTube. Anda bisa lihat di playlist YouTube insya Allah. Judulnya Saudaraku ini adalah pondasi agamamu. Kami berbicara tentang masalah keyakinan. Semua agama ini asasnya keyakinan. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Bukankah seorang Arab Badui masuk Islam disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Pada saat serigala berbicara dengan bahasa manusia. Serigala ini mencuri seekor domba dia. Kemudian dia pun berusaha mengejar dan berhasil melepaskan dombanya. Serigala itu mengatakan, kenapa engkau mengambil rezeki yang sudah Allah tentukan untukku? Maka pemilik domba ini kaget mengatakan, bagaimana bisa hewan berbicara dengan bahasa manusia? Maka serigala itu mengatakan, yang lebih mengherankan lagi kenapa ada utusan Allah di kota Madinah yang tidak diimani oleh orang-orang. Badui ini tidak lagi menunggu lama, dia membawa dombanya ke Madinah lalu mencari tahu tentang Nabi SAW, lalu masuk Islam. Dan dia menceritakan kisah itu. Waktu itu banyak sahabat yang terdiam. Tapi Nabi SAW mengatakan, ketahuilah kisah ini tentang serigala berbicara, aku, Abu Bakar dan Umar mempercayainya. Nah, butuh keyakinan. Semua yang Allah dan Rasulnya sampaikan tidak ada keraguan sedikit pun. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang masalah keyakinan Abu Bakar? Sesungguhnya kami dengan Abu Bakar tidak ada bedanya. Karena kami sholat, dia sholat, kami puasa, dia juga puasa. Sama saja dari sisi ibadah. Tapi kami tidak bisa menyaingi Abu Bakar dari sisi keyakinannya. Apapun yang Allah dan Rasulnya sampaikan, maka semuanya pasti benar di mata dia, di atas segalanya. Nah ini keyakinan yang perlu dibangun di dalam jiwa setiap muslim. Tidak boleh ragu. Semua orang sudah beramal soleh, dia akan terima hasil daripada itu. Umay amal mithqala dzarratin khairan yara. Pasti dia akan lihat dan akan diberikan balasannya. Tidak boleh ragu. Semua orang yang berbuat dosa dan tidak bertaubat, umay amal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kejahatan, keburukan, kemaksiatan, maka akan diperlihatkan dan akan dihukum. Tidak ada keraguan. Tapi kan ada orang-orang kafir, orang yang kufur kepada Allah, orang yang bermaksiat kepada Allah masih diberikan rezeki. Nabi SAW sudah jelaskan.
Dalam hadis yang sahih, kalau engkau melihat nikmat Allah melimpah pada seorang hamba sementara dia bermaksiat, maka itu adalah tahapan siksaan. Ya, jadi jelas, dan seorang mukmin tidak boleh ragu dengan masalah ini. Semua harus kita yakini. Masuk akal atau tidak masuk akal penyampaian wahyu, tetap saja kita akan imani. Bukankah orang-orang ateis mengatakan tidak masuk akal, ada kehidupan setelah kematian, di kuburan orang sudah jadi tanah, bagaimana bisa? Bukankah salah satu tokoh Quraisy datang membawa tulang unta yang sudah lama mati dan dia hancurkan, kemudian dia lempar ke wajah Nabi SAW di depan Ka'bah. Dalam surah Yasin dijelaskan, "May yuhyil idhama wa hiya ramim." Siapa yang menghidupkan lagi tulang-tulang yang sudah hancur dari debu seperti ini? Maka Allah turunkan wahyunya pada saat itu. Qul yuhyiha alladhi ansha'a awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan, hai Muhammad, yang akan membangkitkan kembali tulang-tulang yang sudah hancur dari debu itu, yang menciptakannya pertama kali. Dan dia maha mengetahui atas ciptaan-ciptaannya. Nah, ini butuh keyakinan semuanya. Ya. Dan orang kalau jalan di atas keyakinan, maka dipastikan hidupnya akan tenang. Dia yakin pada saat dia sedang mendapatkan nikmat yang melimpah. Yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Maka dia hanya bergantung kepada sang pencipta Allah. Di saat dia sedang ada ujian, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, dan hanya bisa memberikan solusi hanya Allah. Ingat hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, kalau seorang hamba itu bergantung padaku, aku akan memenuhi kebutuhannya. Dan kalau seandainya dia bergantung kepada selainku, aku akan biarkan dia dengan gantungannya itu, maksudnya sekutuku itu. Jadi, seseorang hamba harus penuh dengan keyakinan terhadap Tuhannya. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, jadi juga, tadi luput juga ini ya, wal qabul, penerimaan. Jadi setelah yakin ada al-qabul. Ya. Maksudnya penerimaan. Nah, penerimaan ini, teman-teman sekalian, adalah penerimaan semua tanpa terkecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah perintahkan dan Allah larang. Apa yang sudah Allah takdirkan, semua diterima. Dan selalu berfikiran dan bersangka baik kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat Allah menciptakan dia misalnya dari suku Melayu misalnya, dengan paras wajah seperti ini misalnya. Ya udah, alhamdulillah, berarti Tuhan saya lebih tahu. Dan dia di sini menerima semua itu. Ya. Tidak ada dia protes keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dia diberikan umur tertentu, pada saat dia diberikan ujian, semuanya adalah al-qabul. Penerimaan ya, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, telah tentukan kepada dia. Kemudian yang keempat, baru masuk tadi al-inqiyad. Penyair mengatakan wal-inqiyadu fadru ma'akul. Dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah penerimaan baru ada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan dalam surah Luqman ayat 22 tentang masalah ini. Wa may yusrim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Urwatil wuthqa. Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedangkan dia adalah orang yang berbuat kebaikan, maka sungguhnya ia telah berpegang teguh pada buhul tali yang kokoh. Jadi seseorang ya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya siap ya untuk menghabiskan dan energinya, waktunya, ya semua potensi yang ada pada dirinya untuk Allah dan Rasulnya. Maka itu dikatakan makna inqiyad. Ya. Setelah dia menerima, dia menyerahkan dan siap untuk tanda kutip di sini dipakai semua potensi dalam diri dia untuk agama. Ya. Itu inqiyad. Yang keempat. Kemudian baru masuk yang kelima, as-sidq. Jujur. Ya. Tadi sudah kita berikan gambaran ini, tapi as-sidq adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih jelas ini bukan seperti orang-orang munafik. Ya. Dia pura-pura saja sebagai seorang muslim, tapi sebenarnya dia bohong. Nah, orang muslim tidak seperti itu, dia jujur. Kalau dia sudah memahami la ilaha illallah yang sebenarnya, dia tahu ini adalah syaratnya, maka dia akan jujur dengan keimanannya. Maka ini syarat yang kelima. Yang keenam, al-ikhlas. Ya. Bagaimana dia tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi yang kelima itu as-sidq, jujur itu, jelas orang-orang munafik ya, Allah gambarkan dalam surah Al-Munafikun ayat 1, idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu hai Muhammad dan mereka mengatakan kami mengakui bahwasanya sesungguhnya kau benar-benar rasul Allah dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar adalah rasulnya dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta.
Juga sabda Nabi SAW, kita masih di syarat yang kelima dulu, kejujuran. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah 'alan nar. Tidak ada seseorang yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar utusan Allah, jujur ya dari hatinya, kecuali Allah akan mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi itu yang kelima as-sidq. Kemudian yang keenam adalah al-ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini berarti tidak melibatkan makhluk dalam ibadahnya kepada Allah. Ya. Karena sedikit saja riya karena ingin dipuji oleh manusia, maka sudah cukup syirik. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riya sudah syirik. Allah berfirman tentang masalah ikhlas ini dalam surah Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah ketaatan atau ibadah yang ikhlas, bersih daripada syirik. Kemudian juga Allah SWT mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 2-nya, tadi itu Az-Zumar ayat 3 ya, satu ayat sebelumnya, fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Sembahlah Allah dengan ikhlas atau memurnikan ketaatan kepadanya. Kata Nabi SAW, as'adun nas ya, bi syafa'ati yawmal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling berbahagia pada saat mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Hadis ini riwayat Bukhari. Syarat terakhir yang ketujuh adalah al-mahabbah atau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kita semua mendahulukan cinta kita kepada Allah daripada makhluk. Artinya, apapun yang kita sukai, selama Allah tidak menyukainya, kita katakan kita tidak menyukainya. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala sukai tapi kita tidak suka, kita harus membawa diri kita untuk menyukainya. Ya. Jadi kalau Allah cinta, suka sesuatu, maka kita harus mencintai juga, walaupun jiwa kita tidak suka. Orang, Allah suruh kita bangun sholat malam, kita nggak suka sebenarnya. Tapi karena cinta dia kepada Allah, dia bangun sholat malam. Allah perintahkan sedekah, dia tidak suka sedekah, mengeluarkan hartanya, tapi karena Allah perintahkan, dia kerjakan. Nah ini namanya Allah mencintai sesuatu, dia tidak, tapi dia ikutin. Gitu kan? Atau sebaliknya, dia cinta sesuatu, tapi Allah tidak suka. Dia menyukai seorang wanita kafir, misalnya. Allah SWT menyuruh menikah sama wanita mukmin misalnya, atau laki-laki mukmin. Maka di sini dia meninggalkan apa yang dia sukai tersebut dan kembali kepada Allah SWT. Ini namanya mencintai Allah ya di atas semuanya. Dan Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Patung, pohon, dewa, jin. Mereka mencintai ya, dewa-dewa itu atau sembahan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah saja. Nah ini syarat la ilaha illallah yang 7 ya. Tentu ada tambahan dari sebagian ulama ya. Saya kalau tidak salah ingat ini tambahan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kufruka ma duna Allah atau ma siwallah. Ya. Yaitu engkau mengkafiri semua sesembahan selain Allah. Tapi ini tidak dimasukkan dalam syair tadi, penyair tadi. Karena penyair tadi telah menutup dengan 7 syarat. Setelah as-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah, jujur, kemudian ikhlas dan mencintai, waffaqakallahu lima ahabba. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada apa yang dia cintai. Baik teman-teman sekalian, ini kenapa sebabnya la ilaha illallah menjadi level tertinggi dalam masalah keimanan tersebut. Karena memang orang kalau mengucapkan dan meyakini kalimat ini, semua hidupnya akan terbentuk dengan kalimat ini. Dia tidak akan bergantung, dia tidak akan memohon, dia tidak akan pernah mencintai, dia tidak akan pernah takut, kecuali kepada Sang Pencipta Allah. Dan hidupnya akan teratur, karena kembali kepada satu Tuhan saja. Kemudian teman-teman sekalian, faedah yang bisa diambil yang kedua dari hadis, yaitu tentang iman yang paling di bawah, ya, atau level terbawah daripada iman ini, memindahkan suatu dari jalan. Ya. Dan ini teman-teman sekalian sudah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, tentang segala sesuatu yang mengganggu pengguna jalan seperti batu, duri, lumpur, becak misalnya,
atau lumpur yang bisa membuat orang kepleset, debu yang banyak menumpuk misalnya, kalau selama dia bisa bersihkan, kotoran atau yang sejenisnya. Mungkin ada paku ya, atau apa saja yang kira-kira mengganggu orang. Nah ini juga menandakan luar biasa bagaimana sifat seorang muslim ya. Dia masukkan dalam atau dimasukkan dalam bagian keimanan dia mengangkat sesuatu yang mengganggu manusia. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya memang hubungan dengan makhluk pun sangat penting untuk dijaga. Dan bagaimana kita bisa meraih pahala yang sangat banyak dari makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Nah ini poin penting juga untuk digarisbawahi. Ini faedahnya adalah bahwasanya memindahkan sesuatu yang mengganggu orang lain di jalan bagian daripada keimanan seorang muslim. Ada sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, aku diperlihatkan orang dari umatku yang menikmati istananya dan juga pohon-pohonnya di surga karena pernah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalan ya, sehingga tidak menimpa orang lain. Itu sebuah karunia yang luar besar, yang luar biasa besarnya. Dan ini kelebihan seorang muslim ya, sampai memindahkan sesuatu dari jalan pun bisa ya menambah keimanan dia tentunya. Faedah terakhir dari hadis adalah saksi bahasan kita, ini faedah yang ketiga, bahwasanya malu bagian daripada keimanan tersebut. Dan ini sudah kita rincikan tadi dari awal, bagaimana ya bahwasanya malu itu bagian daripada keimanan. Artinya kalau orang selalu menjaga dirinya untuk tidak berbuat dosa kepada Allah, dia selalu mengerjakan ketaatan karena rasa malunya kepada Allah. Dia juga menjaga nama baiknya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia. Karena malu dengan mereka, maka itu bagian daripada keimanan dia. Hadis terakhir teman-teman sekalian, kita tutup dengan ini hadis nomor 689 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddu haya'an minal adra'i fi khidriha fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhi. Hadis ini Bukhari Muslim. Rasulullah SAW lebih pemalu daripada seorang gadis yang ada dalam ruang pingitannya. Maka apabila beliau melihat sesuatu yang tidak disukai, yang tidak beliau sukai, maka kami mengetahui pada wajahnya. Di sini ada footnote nomor 525, saya bacakan di bawah. Al-adra yang dimaksud maknanya adalah anak gadis. Dan al-khidru adalah kain kelambu yang dipasang untuk anak gadis di samping rumah atau di dalam rumah ya, di tempat tidurnya. Maksudnya Nabi SAW itu lebih pemalu daripada gadis saat berdua dengan suami yang tak dikenalnya sebelumnya. Jadi ini digunakan istilah ini karena Nabi SAW sangat pemalu. Juga di sini Imam Nawawi menambahkan, para ulama mengatakan hakikat rasa malu itu adalah sebuah akhlak yang memotivasi diri untuk meninggalkan hal-hal yang buruk dan membentengi diri dari kelalaian dalam memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Kami meriwayatkan dari Abul Qasim Al-Junaid rahimahullah, beliau berkata, malu itu adalah melihat berbagai nikmat dan melihat adanya kelalaian, maka lahirlah di antara keduanya suatu kondisi yang disebut dengan malu, wallahu alam. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya adalah sama tadi yang saya sudah sampaikan, malu adalah malu kepada Allah SWT dan juga malu kepada makhluk. Sehingga selalu saja dengan rasa malu ini, seseorang itu terjaga dari pelanggaran-pelanggaran agama ataupun perusakan terhadap citra dia sendiri. Ini bahasanya teman-teman sekalian. Di hadis yang 689 kita ambil dua buah pelajaran. Pelajaran pertama adalah bagaimana pentingnya seseorang itu menyampaikan tentang keutamaan orang lain di saat seseorang itu memang layak untuk disampaikan. Terutama kalau dia sudah meninggal ya. Seperti sini Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu menukil tentang sifat malunya Nabi SAW. Ya. Kemudian yang kedua adalah pelajaran bagaimana Nabi SAW adalah orang yang paling baik untuk menjadi suri tauladan dan contoh dalam banyak dari seluruh hal yang harusnya dipegang oleh setiap muslim, terutama rasa malunya. Bagaimana Nabi SAW digambarkan saking pemalunya, sampai-sampai lebih malu daripada seorang anak gadis yang baru menikah, belum pernah ketemu sama suaminya sama sekali yang dinikahi ini, dan lagi berduaan di atas ranjang. Bagaimana malunya anak gadis tersebut untuk disentuh, untuk ngomong, untuk menatap suaminya. Begitulah digambarkan Nabi SAW lebih malu daripada anak gadis tersebut. Sampai kata Abu Sa'id al-Khudri, kami tahu Nabi SAW tidak suka dari perubahan raut wajah beliau saja. Dan ini sebuah akhlak yang luar biasa. Saya pernah subhanallah punya pengalaman pribadi yang tidak mungkin saya bisa lupa. Dari seorang guru kami, Syekh Shalih Suhaimi hafizahullah. Pada saat beliau datang ke Indonesia satu waktu, dan hampir setiap hari dia minta saya berkhidmah pada beliau karena saya waktu itu di Condet dan beliau ada di Jakarta Pusat waktu itu.
nginap di sebuah hotel. Satu waktu subhanallah setelah beliau sekitar 2 minggu mungkin di Indonesia, saya sempat sakit. Waktu itu tidak bisa datang ke beliau. Kemudian beliau mengatakan, Khalid saya akan datang sekarang. Padahal beliau dalam kondisi buta matanya. Memang ditemani oleh istrinya, orang Indonesia, yang Masya Allah sampai sekarang sudah 14-15 tahun bersama beliau. Di kota Madinah Allah sudah berikan keturunan anak perempuan juga. Akhirnya beliau datang ke rumah. Dan saya coba melayani semampu saya, karena waktu itu saya di rumah sepupu, bukan di rumah sendiri. Ini cerita sekitar mungkin 13-14 tahun yang lalu, atau awal beliau menikah. Kemudian saya sempat berdiri menuju ke dapur, saya melihat ada susu. Kemudian saya tuangkan beliau di gelas. Setelah itu saya hidangkan, lalu ngobrol sebentar. Subhanallah pada saat beliau, saya bilang, Syekh silakan minum. Saya angkatkan gelasnya karena beliau tidak melihat. Lalu beliau pegang gelas tersebut. Lalu beliau meminumnya mungkin setengah teguk, bukan seteguk ya. Kemudian beliau letakkan. Habis itu saya ngobrol lagi. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan susu itu gitu. Tapi akhirnya saya mengatakan, siapa tidak minum lagi? Dia bilang, jazakallahu khairan, insya Allah cukup. Ya, dia bilang begitu. Setelah itu beliau pamit pulang. Setelah banyak ngobrol dengan kami, saya baru tahu ternyata kenapa beliau tidak meminum susu itu. Setelah beliau pulang, saya melihat susu ini masih banyak. Saya sempat mencium susu tersebut, ternyata susu itu sudah basi. Tidak ada maksud dalam masalah ini. Tapi saya melihat subhanallah beliau tidak ngomong apa-apa. Beliau hanya sekedar meletakkan kembali dan hanya mengatakan jazakallah khair, ini sudah cukup. Saya terus mengambil pelajaran dari akhlak seperti ini. Bagaimana sifat malu ya untuk diterapkan dalam kehidupan dan tidak perlu menyakiti hati orang yang memberi karena mungkin dia juga tidak bermaksud. Tapi ini sebuah pelajaran. Ya Allah alam yang saya ambil secara pribadi tentunya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.